Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Semoga teman-teman hari ini tetap semangat dan sehat selalu ya. Melanjutkan pelajaran pekan sebelumnya mengenai perang Badar. Sekarang kita akan belajar tentang perang Uhud. Bapak hanya menjelaskan perang Uhud ini bagian-bagian yang terpenting saja. Jadi selebihnya bisa teman-teman bisa baca di buku ataupun lebih lengkap lagi di internet. Waktu perang Uhud yaitu pada tahun 625 Masehi atau 7 Sya'ban ke 3 Hijriah. Tempatnya di perbukitan Uhud, 4 mil dari Masjid Nabawi. Penyebabnya yaitu balas dendam kaum Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar. Jadi kronologinya bisa teman-teman ketahui, pasukan Quraisy Mekah mempersiapkan kebutuhan perang. Lalu Abbas bin Abdul Muthalib melapor kepada Rasulullah dan pasukan muslimin mempersiapkan kebutuhan perang. Peperangan dimulai dengan duel antara Tolhah bin Abu Tolhah dan Al-Abdari Az-Zubair. Pasukan panah kaum muslimin turun dari bukit untuk mengambil ganimah. Khalid menyerang pasukan muslim yang lengah. Dan akhirnya pasukan Quraisy Mekah menang. Strategi spionase, seleksi tentara. Jadi tentara-tentara pemuda berusia di bawah 15 tahun tidak diizinkan berperang. Pembentukan formasi pasukan memanfaatkan kontur medan perang yang berbukit untuk menempatkan 50 orang pemanah. Lalu dampak dari peperangan itu, kaum musyrikin Quraisy gagal membuka jalur perdagangan ke Syam. Stabilitas Madinah goyah. Terdapat rongrongan dari Bani Nadir dan Yahudi. Lalu selanjutnya yaitu perang Khandaq. Waktunya 31 Maret sampai April pada tahun 627 Masehi atau Syawal 5 Hijriah. Tempatnya di Madinah. Penyebabnya kekecewaan Yahudi atas terusirnya mereka dari Madinah. Bisa teman-teman ketahui kronologinya, kaum Quraisy menggalang dukungan dari suku-suku Arab di sekitar Mekah. Lalu Yahudi Khaybar, Bani Nadir, dan Bani Ghatfan, kaum muslimin menggali parit di sekeliling Madinah atas saran Salman Al-Farisi. Pasukan Quraisy mendirikan tenda di luar Madinah. Penyerangan jarak jauh pun yang dilakukan oleh dari kedua pihak. Bani Quraisyah membelot Nuaim bin Mas'ud al-Ashjad masuk Islam, menawarkan diri untuk memecah belah pasukan Quraisy, dan terjadi angin topan. Pasukan Quraisy mundur dari peperangan. Strategi yang dipakai yaitu strategi siasat parit. Salman Al-Farisi mengusulkan penggalian parit sebagai benteng di Madinah. Lalu juga siasat adu domba. Nuaim menawarkan diri untuk memecah belah persatuan kaum Quraisy Mekah
dengan menyebarkan desas-desus. Dampaknya terhadap sekutu-sekutu kaum Quraisy, siasat Farid ini mulai dikenal di berbagai peperangan. Jadi dengan strategi siasat Farid, penggalian Farid untuk melakukan peperangan berhasil. Dari beberapa peperangan yang kita ketahui, teman-teman bisa tahu bahwa sifat-sifat keperwiraan Nabi Muhammad itu pemberani, melindungi umat, dan ahli siasat perang. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak, bisa teman-teman baca buku paket SKI ataupun buku-buku yang lainnya berada di internet ataupun majalah. Oke. Dan tugasnya teman-teman bisa membuat mind mapping atau peta konsep tentang keperwiraan Nabi Muhammad pada perang Badar sampai perang Khandaq. Kerjakan di kertas HVS. Jadi teman-teman nanti dikerjakannya di kertas HVS, membuat peta konsepnya ya. Terima kasih.